Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsir Damanik, SPDI MPD. Saya adalah anak dari desa yang mempunyai cita-cita tinggi. Salah satunya membahagiakan kedua orang tua saya, karena saya tinggal di kampung, dibesarkan di kampung, dan juga lama tinggal di kampung. Saya dilahirkan tahun 1987. Saya dari SD bersekolah di Miss Al-Wasliyah Mandar Minggu, Desa Lubuk Palas, tamat tahun 1999. Kemudian karena ada adik orang tua saya yang guru mengaji di Jambi, dikirimlah saya, diberangkatkan saya ke Jambi. Lebih kurang 2 tahun saya menjalani pendidikan ataupun pengajian, belajar tajwid, kemudian nahwu sharaf. Akan tetapi namanya anak-anak yang jauh dari orang tuanya, asa rindu di hati. Ada kesempatan pulang, saya balik ke kampung di tahun 2021. Lama saya menganggur, berdiam diri di rumah. Saya selalu menyaksikan kawan-kawan setuletung saya ketika itu berangkat sekolah. Ada canda dan gurau mereka mengajak saya untuk bersekolah, namun saya tidak malu karena sudah malu, karena kurang lettingan saya ketika SD itu sudah kelas 3 SMP atau sanawiyah. Saya baru masuk kelas 1 sanawiyah, jadi saya malu. Lebih kurang 2 bulan saya jalani, tiba-tiba timbul keinginan dalam pikiran saya, kalau ini tidak dilanjutkan, hanya tamat SD saja mau jadi apa saya nanti. Jadi disitulah ada motivasi dan keinginan dari kawan-kawan, mau tidak mau, siap tidak siap, saya masuklah ke melanjutkan sekolah di MTS. Begitu saya masuk, saya lihat kawan-kawan saya sudah berada di kelas 3. Saya hilangkan segala perasaan malu. Meskipun ada sebagian kawan-kawan yang mengejek, saya tetap bermotivasi dan saya menyelesaikan tingkat studi yang sanawiyah itu di tahun 2023. Kemudian saya lebih pacu, setelah tamat sanawiyah saya melanjutkan sekolah lagi di Mas Al-Wasliyah 49%, Mas Al-Wasliyah Binjai Serbangan. Kemudian tamat saya 2007, dan selama saya sekolah, ketika pulang sekolah saya sering bekerja keras, yaitu sebagaimana kebanyakan kerjaan di kampung, melangsir kelapa, menyuci, kopah, dan sampai saya kuliah. Di 2007 saya lanjutkan studi. Masa kuliah saya tetap melakukan pekerjaan itu, akan tetapi setahun saya jalani, saya berpikir karena terasa capek dan juga sebagainya tidak maksimal, dan saya memutuskan untuk tinggal di kisaran mengadu nasib. Saya tinggal dengan kawan-kawan di kantor organisasi, yaitu di kantor organisasi Wasliyah, karena ketika saya kuliah saya masuk organisasi, yaitu Himpunan Mahasiswa Wasliyah Kabupaten Asahan. Selama 1 tahun saya tidak bantu, makan tidak makan. Kemudian saya berpikir, bagaimanalah kunci kesuksesan ini apabila kesehatan kita terancam. Jadi ketika itu ada seorang teman saya ataupun senior mengajak untuk tinggal di masjid, menjaga masjid sebagai marbot masjid. Disitulah saya tinggal, yaitu di Masjid Taqwa Kodim 0208 Asahan. Di sanalah mulai saya menetralkan menstabilkan kehidupan, karena ada honor ataupun gaji yang bisa saya gunakan untuk membantu perkuliahan. Dan selama itu, selama kuliah, saya ingat ada 2 orang adik saya yang perempuan, saya bantu juga orang tua, dan saya motivasi, saya jaga mereka di sini. Alhamdulillah yang kedua-duanya itu sudah selesai, dan saya pun selesai di tahun 2013 S1. Dan kemudian ketika itu ada rasa ingin untuk menjadi TNI, akan tapi tak kesampaian karena usia sudah melebihi. Maka saya tariklah adik saya yang bertamat di tahun 2011 untuk mengikuti pendidikan ataupun tes angkatan darat. Dan alhamdulillah tahun 2013 beliau lulus dan saya sudah S1, adik-adik saya pun sudah lanjut studi. Kemudian saya terpikir juga apa langkah selanjutnya, dan alhamdulillah saya diterima bekerja di Institut Agama Islam, tempat kuliah saya sampai sekarang ini. Dan di tahun 2016 saya menikah
dengan istri saya yang bernama Diana Nasution. Selama saya menjalani pernikahan tersebut, ya pasti banyak lika-liku kehidupan pasang surut yang saya jalani, dan alhamdulillah 2017 saya jadi penyuluh agama Islam di Kecamatan Edelman. Kemudian sampai sekarang ini di tahun 2020 saya merasa kalau S1 ini hanya digunakan, mengandalkan S1 saja, saya rasa tidak cukup, apalagi saya bekerja di perguruan tinggi. Maka timbul tekad hati saya yang bulat dibarengi dengan motivasi kawan-kawan dan juga senior-senior untuk melanjutkan studi S2. Dan alhamdulillah saya masuk 2020, di tahun 2022 ini lebih kurang 1 tahun 10 bulan saya menyelesaikan studi S2 di UIN Sumatera Utara. Dan alhamdulillah pada hari ini saya dapat melaksanakan dan menyelesaikan itu semua. Dan motivasi untuk kawan-kawan dan juga adik-adik, maka belajarlah sungguh-sungguh, karena ada kesempatan yang kita dapatkan, yang kau miliki. Dalam persoalan pendidikan ini bukanlah karena materi, akan tetapi adanya kemauan dari kita. Kalau pada hari ini kita mengandalkan orang tua, mungkin sayang sekali, karena harta itu akan tetap habis, tergantung kepada kita sendiri. Selagi kita masih mampu untuk melanjutkan sekolah, maka sekolahlah, walaupun sekolah itu tidak menjamin atau menggaransi kesuksesan kita di masa akan datang, akan tetapi setidaknya untuk menstabilkan dan menetralisir agar supaya kita bisa berpikir maju, agar supaya kita tetap bagus dan tetap semangat untuk menjadi orang yang terbaik dan juga membanggakan orang tua. Dan alhamdulillah pada hari ini saya bisa memberikan kebanggaan kepada orang tua yang mungkin tak selama ini tidak terpikir bisa melanjutkan S2, dan alhamdulillah saya selesai. Dan juga motivasi saya andaikan ke depan nanti saya mempunyai kesempatan untuk melanjutkan studi S3, insyaallah di tahun akan datang saya akan masuk dan mendaftar sebagai calon mahasiswa S3, dan mudah-mudahan bisa maksimal saya melaksanakan sampai mendapatkan gelar doktor nanti. Demikian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.